Halo, shalom anak-anak semua. Kita berjumpa lagi. Kita masuk di semester 2. Oke, anak-anak kelas 7 semangat ya. Semangat, semangat, semangat gitu. Walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Tetap sukacita, semangat. Oke, kelas 7 perhatikan. Di semester 2, anak-anak, kalian akan belajar mulai dari bab 8. Bab 8 kita mau belajar tentang kerendahan hati. Nanti ada rendah hati, ada rendah diri kita mau bahas. Juga kita mau belajar tentang ciri-ciri kerendahan hati. Kita mau belajar dari situ dan kita juga akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya perhatikan, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Semangat! Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera buat kita. Oke, kita masuk di pembelajaran semester 2. Kita masuk di bab 8. Bab 8 kita akan belajar tentang kerendahan hati. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengakui kelemahan diri sendiri dan tidak meremehkan orang lain. Mendiskusikan makna rendah hati, mempraktekkan sikap rendah hati berdasarkan teks Alkitab. Makna kerendahan hati. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dari bahasa Latin. Artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Sekali lagi berdasarkan dari bahasa Latin humus. Secara khusus pada kitab Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Perhatikan, kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Siapa kamu? Manusia. Mengacu pada bagian Alkitab dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 19 tadi, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen, perhatikan, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Sekali lagi, dalam pemahaman iman Kristen terkait dengan kerendahan hati adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Kerendahan hati juga mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Perhatikan gambar ini. Rumus matematika. Ada anak-anak atau manusia yang diberikan kelebihan. Dia bisa pintar sekali, pandai dengan matematika. Bandingkan dengan gambar ini. Ada juga orang yang pandai bermain musik. Misalnya, kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Ini bukan bicara kamu memberi contekan ketika ulangan, bukan, tetapi memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-temanmu ketika mereka bertanya, "Aku tidak bisa ini, tolong dong jelaskan."
Jika kamu mahir bermain musik, kamu juga dapat menjadi berkat, menjadi pemusik di gerejamu, melayani Tuhan, bahkan juga bisa membantu teman-teman untuk juga belajar musik. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Tuhan dan milik Tuhan. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran bahwa kita ini bukan apa-apa dan Tuhan adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Tuhan membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Nah, selanjutnya perhatikan apa ciri-ciri kerendahan hati? Ciri-ciri kerendahan hati yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidupnya padanya, pada Tuhan, nyanya Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya, firman-Nya. 3, menghindari pemegahan diri. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. 4, menghargai kelebihan orang lain. 5, menyadari kelemahan diri. Kita punya kelebihan, tapi kita juga menyadari punya kelemahan. Orang lain punya kelebihan, juga punya kelemahan. 6, menghargai talenta yang Tuhan berikan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Bisa dalam komunitas gereja maupun di komunitas lainnya, bisa di masyarakat. 7, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Kalau menolong bukan karena nanti kalau aku menolong kan dapat sesuatu, bukan itu, tetapi dengan tulus dan tidak menginginkan imbalan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Menurut kalian? Sama? Oh, beda. Mari kita perhatikan, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Perhatikan sekali lagi, rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya, menuruti perintahnya, serta tekun berdoa dan membaca Alkitab, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, tidak membanggakan diri. Selanjutnya, apa itu rendah diri? Rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Orang biasa bilang tidak percaya diri. Kalau rendah diri bukan postur tubuhnya yang kecil, bukan. Rendah diri berkaitan dengan perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, jika ada orang atau anak rendah diri, akibatnya menarik diri dari pergaulan, cenderung menyendiri, dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding, melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini kurang sehat, kurang baik karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Setiap manusia punya potensi.
Tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga pasti punya kelebihan. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun mempraktekannya. Yesus mengajar sekaligus menjadi panutan bagi setiap kita dalam hal kerendahan hati. Di kitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14, perikop ini bercerita tentang Farisi dan memungut cukai. Lukas 14 ayat 7 sampai 11 berkaitan dengan yang rendah dan yang tinggi. Di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7 berkaitan dengan contoh keteladanan Tuhan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Perhatikan gambar ini. Yesus membasuh kaki para murid. Yesus yang notabene sebagai Tuhan dan Guru memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, di sini dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan yang di garis bawah. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat selanjutnya dalam Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Siapa yang dikasihaninya? Orang yang rendah hati. Siapa yang mengasihi? Nyanya besar, yaitu Tuhan sendiri. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Tuhan Yesus. Ia, yaitu Yesus, tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktekannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati buat kita semua, umatnya. Oke, selamat berjuang untuk menjadi orang yang rendah hati. Tugas kalian hari ini bisa dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.